berita terkini, Gerbang Analisis TV. Kapan bikinnya musyawarah sama saya itu saya nggak tahu. Begitu ada map di situ dari Pak RT, saya dikasih sama Pak RT map waktu kita bangun Onderla, di situ kok PPK-nya saya. Ya kan? Polemik di Kampung Purworejo belum berakhir. Kampung yang menurut informasi dari masyarakatnya memang sudah bermasalah sejak awal pemerintahan Hartono SPD sejak tahun 2020 lalu. Yang mana dari awal, kebijakan dalam pengangkatan perangkat maupun aparatur kampung sudah mendapatkan penolakan dan protes dari masyarakat. Bahkan menurut informasi, masyarakat yang mengatasnamakan aliansi setempat pernah melakukan aksi protes baik ke pemerintahan kampung sampai ke tingkat kecamatan. Namun upaya mereka tidak mendapat respon dari pihak kecamatan pada waktu itu. Saat itu mereka menuntut kebijakan kepala kampung dalam pengangkatan aparatur dan perangkat kampung yang tidak melalui pemilihan, terutama kepala dusun dan RT yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terlepas dari persoalan tersebut, seiring berjalannya waktu, belum genap 1 tahun polemik justru terjadi di internal pemerintahan kampung sendiri, di mana beberapa aparatur dan perangkat kampung mulai mengundurkan diri karena merasa tidak sejalan dengan visi dan misi untuk kemajuan kampung. Dan selain tidak difungsikan oleh kepala kampung, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pada Senin 25 Juli 2022, salah satu mantan aparatur sekaligus ketua TPK pada tahun 2020, Wagiman, terlihat mendatangi kantor kecamatan Ladang Ratu dengan tujuan menanyakan dokumen SPJ pertanggungjawaban yang ia rasa tidak pernah menandatanganinya dan bertemu langsung dengan Bu Yana selaku Kasipem kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, awak media ini langsung melakukan wawancara dan menanyakan beberapa hal kepada Kasih Kecamatan yang memang menangani hal tersebut, serta meminta tanggapan terkait persoalan yang memang sudah viral di kalangan masyarakat. Jika orang soal perencanaan itu menanyakan sama Kasipem itu ada SK-nya apa enggak, terus menanyakan di situ masalah saya tanda tangan di SPJ. Di situ ditanya karena gara-gara adanya di situ, dan di situ lagi dipelajari sama tanggapan Bu yang berikan hukum zaman ini sangat bagus. Terus setelah itu apa langkah dari pihak kecamatan? Udah dijelaskan belum? Sudah dijelaskan, lagi dipelajari, nantinya apabila sudah dipelajari katanya mau dikabari. Hanya itu tujuan kita ke sini, Pak. Kata beliau, karena ada sangkutan yang masalah perangkat kampung dan sebagainya, saya sekarang coba ngomong, kata dia gitu, bahwa kemarin pada tahun 2020 kemarin saya menandatangani dokumen perencanaan, saya menandatangani dokumen perubahan APBK, tapi saya merasa tidak menandatangani laporan pertanggungjawaban. Itu kata dia. Pak, saya bilang kalau terkait dengan laporan pertanggungjawaban saya telusuri kembali, karena kami tidak bisa serta-merta. Tapi Bapak dulu paham Pak ya dengan saya ya, saya tidak serta-merta langsung percaya dengan dia, saya cross-check kembali. Apalagi ini rentangnya lama loh Pak. Saya bilang, Bapak mengundurkan diri tanpa paksaan Juli 2020. Juli 2022 Bapak baru ngadu. Nah, terus Bapak sendiri bilang, saya bilang, oh Bapak ada persoalan dengan Pak Hartono. Saya bilang, kenapa tiba-tiba ini orang seharusnya Pak? Kalau memang Bapak merasa dari awal Bapak ada sinkron dengan Pak Hartono, Bapak ada kesini. Kalau itu ada paksaan, sedangkan Bapak sendiri kan bilang sama saya bahwa itu nggak ada sangkut paut dengan Pak Hartono, tapi karena sekarang ini sudah ada berita yang ada pengaduan dan segala macam, akhirnya Bapak coba menunjuk untuk berbicara juga dengan kami. Saya bilang oke. Terus dia bilang terkait dengan
somasi ya sis tadi ya, Iya. somasi yang disampaikan oleh Pak Hartono. Saya bilang ada nggak contoh somasi yang dari Pak Hartono? Saya bilang dari klien rekanan hukumnya ada, ini dikirim ke saya. Saya pelajari dulu, ini kebetulan boleh saya buka sih, Oh. bisa dikirim. Saya pelajari dulu, saya bilang kenapa ini bisa keluar? Saya bilang surat ini bisa keluar, oh karena pernyataan saya di YouTube. Kata beliau, oke kalau kayak gitu mana alamat YouTube-nya, dibuka lah sama siswa. Oke, saya pelajari nanti yang masalah YouTube ini sama surat ini yang dari somasi ini, karena saya belum bisa ngejawab yang pernyataan siapa yang mengatakan apakah memang Bapak memang benar tidak mencemarkan nama baik Pak Hartono atau Pak Hartono yang mengatakan Bapak mencemarkan nama baik. Nanti saya pelajari dulu. Saya minta mengatakan Bapak, saya bilang nanti setelah saya pelajari kronologis daripada YouTube ini, kronologis daripada surat somasi ini, nanti baru saya bisa sampaikan. Terus terkait dengan laporan, nanti saya lihat dulu, saya pelajari dulu. Karena saya nggak bisa langsung sekarang saya tunjukkan ke Bapak, enggak. Karena saya punya pimpinan Pak. Iya. Saya punya pimpinan, saya punya Pak Camat, saya juga akan koordinasi kembali dengan Pak Sekda terkait dengan laporan dari Pak Aulima yang sudah dilaporkan ke pihak LSM yang melaporkan Pak Aulima. Jadi saya tidak pernah menyembunyikan dokumen yang terkait dengan yang diminta sama Pak Aulima, tidak. Iya. Tapi saya tidak serta-merta juga Pak Iya. menyampaikan tanpa adanya Dia koordinasi. tidak tahu cara fungsinya selaku Intinya dia TPK. tidak tahu, karena kalau berdasarkan saya tanya tadi, saya menandatangani perencanaan Bu, saya menandatangani perubahan, tapi pada saat pelaksanaan saya tidak tahu. Itu maksudnya ini nggak ada kata dia tahu, dia sebagai TPK, tapi dia tidak difungsikan pada saat pelaksanaan. Nah, ya oke lah, taruhlah seperti itu. Terus untuk apa ya dari pihak ya, kecamatan Kita menanggapi kembalikan kali lagi loh Pak, yang melaksanakan, yang menunjuk sebagai TPK itu kan kampung. Kami Nah. sudah menyampaikan ke kampung pilihkan TPK yang memang jabatannya sebagai kaum umum dan perencanaan, yang memang bisa melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kayak saya bilang lagi, apakah mau sedetil di kampung kami harus tahu? ya minimal kan setelah tahu tanggapan dari kamu. Kenapa? Karena seperti kami, setiap kami mau naik segala macam kan mereka ada di tempat, mereka ada di lokasi. Ya. Ya kan? Jadi terlepas dari oh ternyata di bawah dia nggak tahu dalam urusan belanja siapa segala macam, apakah kami harus tahu sedetil itu kampung? Kalau kayak gitu saya aja di PJ di sana Pak bisa lebih tahu ya kak? Yang kayak gitu dong. Nah karena dari Ya. tadi bahasa bapak ini kayaknya mau mojokin ke kami terus. Ya, Kak. Bahasa bapak ini kayaknya mau mojokin ke kami. Ya enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Gini Bu. Karena kan nggak semua persoalan kita tahu kata Ibu tadi. Ketika persoalan itu sudah kita ketahui, nah ini selaku pihak kecamatan ini seperti apa tanggapannya? Ya Kan jelas itu. kalau dia memang sudah terjadi. Kalau bapak ngomong kayak gitu kan ya, jangan seolah-olah kenapa harus kami terus yang jadi bola panas saya nggak bisa terima. Kalau Tanggapannya. ini gini, kalau memang kayak kata bapak tadi, oh dia oke, dari awal kita ambil statement Pak Wagiman ya, dia tahu menjadi ketua TPK karena dia menandatangani perencanaan, dia menandatangani perubahan, tapi dia tidak dilibatkan dalam pelaksanaan. Kalaupun sudah jadi persoalan itu terang-terang aja pasti kan kami tegur kepala kampung. Ngapain ngangkat TPK tapi nggak difungsikan? Kalau tadinya tahu, Nah, kalau tadinya tahu, kalau kami tahu udah seperti tadinya tahu, Tadi cuma tahu. persoalannya Pak, Ah. 2020 Pak, ini 2022. nah, oke lah kita masa flashback ya Bu ya. Nah, sekarang ini balik lagi ke ini yang sekarang ini masih berjalan ya Bu ya. Artinya masih berjalan, di mana itu menjadi pertanyaan baik itu Putri selaku bisa dibilang selaku yang Masih bersangkutan. besok suruh Putri yang kesini. Ya nanti dulu loh Enggak, nanti. karena saya lucu deh. Maksud saya kalau memang mereka nggak bisa kerja tadinya hanya tamu aja, kenapa nggak dari dulu gitu? Kalau menurut pengakuan beliau kan, dia hanya tambahan, hanya nama segala macam. Kenapa tetap bertahan sampai setahun kan? Karena ngerasa sudah dienakin kan, tiba-tiba nggak dienakin lagi enggak. TPK itu nggak perlu musyawarah, karena TPK itu yang menjadi ketua TPK memang secara kasat mata, secara apa namanya aklamasi, kalau memang dia dinyatakan mampu, memang kaum umum dan perencanaan Ya. secara otomatis sudah menjadi ketua TPK bulan Juli atau memang dasar diberhentikan. Ya, saya khawatirnya karena memang ada kasus seperti ini, surat pengunduran ini dibuat mendadak. Dibuat mendadak. Dibuat mendadak karena makanya saya telusuri dulu ini dengan sangat
beliau yang terima berkas. Dia ini berdasarkan karena kan kalau di rekomendasi itu dia diberhentikan, kan? Sudah diberhentikan, jadi kan dari dia nggak usah pakai dasar surat pengunduran diri. Ini apakah dia pada saat menyerahkan surat ini dari kampung sudah melampirkan? Kalau dia belum melampirkan, berarti kan dasar kami adalah diberhentikan. Karena ini surat pengunduran diri nomor tanggal 12 yang mulia nomor 16. Tapi pada saat mereka pengurusan minta rekomendasi sudah dilampirkan belum? Karena kayak gini Bu, tanya tadi, mayoritas kalau dia udah diberhentikan, si A tidak buat lagi surat pengunduran diri. Si A ini dikasih, si A, kamu nggak usah kerja, kamu udah diberhentikan, ini surat pemberhentian kamu loh. Tetapi di sini si A ini tidak pernah menerima surat pemberhentian dari kampung. Nah, malahan disuruh surat pembuatan surat pengunduran diri. Ada. Oke, saya bilang saya lihat dulu bunyi rekomendasi. Rekomendasi tersebut berdasarkan pengunduran diri apa diberhentikan. Kalau dia memang sudah diberhentikan, fix, selesai. Kami tidak pakai yang pengunduran diri. Terlepas dari karena Bu Tri Rahayu merasa tidak menerima dan jujur Pak ya, saya sudah lama nyuruh Putri kalau memang harus pakai berhenti. Boleh tahu nanti sebenarnya kita buatkan masing-masing kampung itu harus menggunakan dengan transparansi. Dan ini memang dari awal terkait memang sudah dibuat apa enggak. Terkait sama orang, tapi memang kami dari pihak kecamatan memang ada. Karena kami jujur Pak, kalau kami harus turun setiap hari, setiap bulan, apa gunanya kami punya pendamping? Laporan dari pendamping inilah yang memang kami terima, dan memang Purworejo memang sampai saat ini belum ada banner transparansi, dan kami selalu mengingatkan ke kawan-kawan pendamping supaya segera perintahkan mereka segera membuat banner transparansi tersebut. Boleh tidak yang diajukan oleh pemerintah kampung itu tidak memenuhi syarat pendidikan? Kalau masalah pendidikan, kalau berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 itu memang minimal harus SMA. Tapi itu dikembalikan lagi ke kepala kampung yang akan menggunakannya. Kalau memang dia lulusan SMP, tapi dia bisa bekerja, terus dinyatakan cakap oleh kepala kampung, itu adalah memang penuh daripada kepala kampung tersebut. Artinya undang-undang desa itu tidak terpakai? Bukan masalah tidak terpakai, dikembalikan lagi ke kampung tersebut mau memakai atau tidak. Karena sekarang kan begini Pak, jalan kan begini kan, itu kami tidak, kalau kami patokan kami memang harus berdasarkan SMA. Dengan catatan kalau memang dia hanya mengenal punya paket, kami suruh mereka untuk mengikuti kejar paket untuk sampai di sana. Tapi memang notabene memang ada di beberapa kampung mereka punya pernyataan kuat, tapi kami suruh diperkuat dengan surat pernyataan bahwa dasar mereka mengangkat tersebut mereka ada pernyataan sendiri. Mungkin karena orang tersebut memang bisa diajak bekerjasama dalam hal pekerjaan yang memang mereka anggap orang tersebut mampu. Bukan karena tidak menggunakan undang-undang desa itu tetap berlaku. Tapi kebijakan tersebut dikembalikan lagi karena tidak semua dong Pak. Misalnya dari 5 kasih sama 2 kaum serta-merta harus berdasarkan surat pernyataan, enggak dong. Nah, ada dengan sekarang kami di sini di kecamatan, saya kembalikan lagi nih ke kecamatan. Ada yang memang hanya golongan 2. Golongan 3 dia memang sudah mumpuni untuk komunikasi dan sebagainya. Tapi karena dia golongan 2 ini dia bisa kerja di dalam, dia bisa menjadi orang terdekat daripada atasan pimpinan. Jadi artinya barometer pihak kecamatan mengeluarkan rekomendasi itu hanya berdasarkan kebijakan dari bukan. atau seperti apa? Tetap berdasarkan persyaratan yang ada di undang-undang desa. Tapi kami kan menambahkan kembali, tapi harus ada berdasarkan persyaratan tersebut. Harus warga negara Indonesia, harus punya surat keterangan yang tidak catat dalam kepolisian, terus harus memang berpendidikan minimal SMA. Itu tetap kami lemparkan kembali, karena persyaratan itu pun ada di masing-masing tersebut. Tapi ada beberapa kampung yang bertanya, bagaimana kalau misalnya dia lulusan SMP, tapi saat ini sudah mengikuti paket, itu nggak apa-apa Pak, kalau dia bisa membuktikan dengan surat keterangan bahwa sedang mengikuti pendidikan kejar paket. Dengan catatan bisa melakukan surat keterangan kejar paket. Jadi diperbolehkan lah. Iya, tapi dengan catatan ada surat keterangan sedang mengikuti. Laporan kontributor GAN TV.